Oh, kesalahan dan kekurangan kita. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita, tentunya masih dalam pembahasan warisan, al-faraid atau al-mawaris. Pada malam hari ini kita masuk pada pembahasan yang terakhir dari pembahasan warisan yang berada dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar ini. Pembahasan yang terakhir itu adalah pembahasan fi zawil arham. Zawil arham. Apa itu zawil arham? Warisan zawil arham. Dalam kitab ini dikatakan zawul arham hum kullu qaribin laysa bidhi fardin wala asabah. Jadi ada yang dinamakan dengan ahli waris zawul arham. Yang sudah kita pelajari ada dua, itu yang umum, ya. Yang umum itu ahli waris itu terbagi dua, ya. Ada yang masuk dalam kategori ashabul furud. Ini kita ulangi lagi, ya. Ada yang masuk dalam kategori ashabul furud, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan. Nah, ya. Ada berapa bagiannya? 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Nah, semua yang dapat itu, ya, itu dikategorikan sebagai ashabul furud, ya, ashabul furud. Nah, itu sudah kita jelaskan dan ya, Masya Allah sering kita ulangi. Kemudian yang kedua, ahli waris yang masuk dalam kategori asabah. Apa itu asabah? Adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan. Jadi dia bisa mendapatkan semua warisan atau sisa dari ashabul furud. Ya, nah itu namanya asabah. Nah, asabah itu terbagi 3. Ada namanya asabah bin nafsi, dia menjadi otomatis asabah, ya. Semua laki-laki kecuali suami dan kecuali saudara laki-laki seibu. Semua laki-laki kecuali suami dan kecuali saudara laki-laki seibu. Semuanya yang 15 itu, ya, 15 ahli waris laki-laki itu menjadi asabah bin nafs. Artinya apa? Kalau tidak ada ahli waris yang lain kecuali mereka, maka mereka lah yang mendapatkan seluruh harta warisan. Katakanlah ada orang yang meninggal, tidak ada ahli warisnya kecuali saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya. Maka semua harta warisan itu menjadi milik saudara laki-lakinya. Itu namanya asabah bin nafs. Ada juga asabah bil ghair.
Asaba bil ghair ini gabungan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau seorang perempuan ada saudara laki-lakinya, maka dia dikatakan dia menjadi asabah bil ghair, menjadi asabah bil ghair. Contohnya kalau ada orang yang meninggal dunia, ahli warisnya ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Maka anak laki-laki dan anak perempuan ini, ya, anak perempuan itu kalau dia tidak ada anak laki-laki, dia dapat berapa? Kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan dapat berapa? Satu. Kalau satu orang dapat setengah. Masya Allah. Ya. Nah, ini dia bersama dengan anak laki-laki. Ya. Maka dia menjadi asabah bil ghair. Jadi dia mengambil semua harta warisan, ya, anak laki-laki dan anak perempuan ini. Kemudian kaidahnya lidzakari mislu hadzi al-unsayain. Yang laki-laki mendapatkan 2 bagian dan yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Itu namanya asabah bil ghair. Jadi kalau asabah bin nafsi itu semuanya laki-laki. Kalau asabah bil ghair itu mix laki-laki dan perempuan. Asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair itu perempuan dengan perempuan. Ini terbatas. Kalau ada anak perempuan bersama dengan saudara perempuan, maka anak perempuan itu mendapatkan sesuai dengan ashabul furud. Kalau dia satu, seseorang dia satu dapat setengah. Nah, saudara perempuan, ya, saudara perempuan yang kita maksud ini baik sekandung ataupun sebapa, itu mendapatkan sisanya, ya. Itu namanya asabah ma'al ghair. Ya, asabah ma'al ghair. Nah, ini para jamaah sekalian, ini sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita masuk pada yang kelompok yang ketiga. Ada namanya warisan yang diberikan kepada zawul arham. Siapa itu zawul arham? Di sini dikatakan hum kullu qaribin. Mereka itu adalah kerabat, ya, kerabat yang mempunyai ikatan kekerabatan. Kullu qaribin laisa bidhi fardin wala asabah. Dia tidak masuk dalam kategori zawil furud, tidak masuk dalam kategori ashabul furud, dan juga tidak masuk dalam kategori asabah. Jadi dia bukan ashabul furud. Ashabul furud itu, ya, yang sudah ditetapkan pembagiannya, ya. Tetapi dia juga bukan asabah, ya, bukan asabah. Jadi mereka sebenarnya kerabat yang tidak masuk dalam kategori ahli waris. Saya kasih contoh, ya, saya kasih contoh. Kalau anak laki-laki itu ahli waris, anak perempuan itu ahli waris. Anak laki-laki dari anak laki-laki ahli waris tidak? Anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ahli waris tidak? Anak perempuan dari anak laki-laki, ahli waris tidak? Bintul ibn, ahli waris. Aduh, jangan dilupa pelajaran-pelajaran, ya. Ahli waris. Tapi bintul binti, anak perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, ahli waris tidak? Tidak masuk ahli waris. Ya, dia tidak masuk ahli waris. Maka tetapi dia mempunyai hubungan kekerabatan dengan yang meninggal, bahkan dekat, ya, bahkan dekat, ya. Jadi umpamanya yang meninggal ini punya anak perempuan, anak perempuan ini punya
anak perempuan, atau katakanlah dia punya anak laki-laki, ya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Jadi ibnul binti atau bintul binti, ibnul binti itu anak laki-laki dari anak perempuan, itu tidak masuk dalam kategori ashabul furud dan tidak masuk dalam kategori asabah. Meskipun anak laki-laki, tapi anak laki-laki dari anak perempuan, ya, maka dia tidak masuk dalam kategori ashabul furud dan juga tidak masuk dalam kategori asabah. Maka ini yang kita kategorikan masuk dalam kategori zawil arham. Nah, bagaimana? Apakah mereka mendapatkan warisan? Maka secara umum kalau masih ada ashabul furud, ada asabah, maka zawul arham ini tidak dapat warisan, karena memang dia bukan ashabul furud dan dia bukan asabah. Tapi kalau tidak ada ashabul furud dan tidak ada asabah, maka disinilah para ulama kita mengatakan bahwa ahli waris itu diberikan kepada zawul arham, kerabat yang terdekat yang tidak masuk dalam kategori ashabul furud dan tidak masuk dalam kategori asabah. Para jamaah sekalian, contohnya umpamanya, ada yang meninggal, ahli warisnya atau yang tersisa dari keluarganya cuma anak cucu laki-laki dari anak perempuan, ya. Maka kita katakan, ya, warisannya itu jatuh kepada siapa? Cucu laki-laki itu, meskipun dari anak perempuan. Maka itu yang dimaksud dengan zawul arham, ketika tidak ada ashabul furud dan tidak ada asabah. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang para ulama kita berbeda pendapat tentang masalah ini, apakah zawul arham itu diberikan warisan atau tidak. Tetapi yang kuat, yang rajih, yang banyak dikuatkan oleh para ulama kita bahwa kalau ternyata yang meninggal itu masih punya kerabat terdekat, meskipun bukan masuk dalam kategori ahli waris ashabul furud dan asabah, maka warisan itu, harta itu tidak langsung diberikan kepada baitul mal, ya. Tidak diberikan kepada baitul mal, tetapi diberikan dulu kepada zawul arham. Itu pendapat yang kuat, ya. Sebentar kita jelaskan beberapa dalil yang menguatkan hal ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan sudah paham apa yang dimaksud dengan zawul arham. Zawul arham kalau bahasa artinya adalah orang yang mempunyai hubungan kerahiman dengan kita. Al-arham, kita selalu istilah silaturahim. Ya, silaturahim itu artinya menyambung tali silaturahim. Rahim itu karena ada hubungan kerahiman, ya, dari rahim yang sama atau rahim yang mempunyai hubungan yang dekat. Makanya disebut silaturahim. Ya. Jadi sebenarnya kita ini kalau orang Indonesia, kata silaturahim itu sudah mengalami perluasan makna. Jadi biasanya setelah Idul Fitri kita silaturahim, padahal sesama teman itu sebenarnya bukan silaturahim. Yaitu silatul ukhuwah, ya, atau apa namanya. Kalau silaturahim itu yang mempunyai hubungan darah, punya hubungan darah. Itu namanya baru dikatakan silaturahim. Cuma kita orang Indonesia itu sudah meluaskan makna itu. Jadi dikatakan silaturahim. Padahal sebenarnya kalau silaturahim itu yang memiliki hubungan kekerabatan, hubungan darah, ya, dengan kita. Nah, para jamaah sekalian, ahli waris dari zawul arham ini oleh para ulama kita itu dibagi menjadi 4 bagian. Dibagi menjadi 4 bagian. Dalam kitab ini disebutkan wahum ala arba'ati asnaf. Mereka dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, man yantami ilal mayyit
siapa yang memiliki hubungan langsung dengan si mayit. Jadi siapa yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan mayit. Itu yang pertama. Contohnya siapa? Contohnya auladul banat, anak laki-laki dari anak perempuan. Kalau anak perempuan itu ahli waris, ya. Tapi anak laki-lakinya, kita sudah jelaskan tadi, anak laki-laki dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Tapi ketika tidak ada ashabul furud, tidak ada asabah, maka dia masuk dalam kategori ahli waris dari zawil arham, ya. Begitu pula auladu banatil banin, auladu banatil banin, cucu aulad, cucu anak laki-laki dari ya, jadi aulad banat al-banin, jadi anak laki-laki dari anak perempuan dari banin, dari anak laki-laki. Jadi anak laki-laki punya anak perempuan, ya, dia punya lagi anak perempuan ini punya anak laki-laki, cicit, cicit laki-laki, tapi dari jalur dari anak laki-laki, tapi anak laki-laki ini ada perempuan, iya. Kalau dia begini, ya, kalau dia ibn cicit laki-laki dari cucu laki-laki berasal dari anak laki-laki punya anak laki-laki punya anak lagi, namanya apa? Itu ahli waris enggak? Ahli waris, bahkan jadi asabah, ya, ahli waris. Tapi ini terbalik, anak laki-laki punya anak perempuan, anak perempuan ini punya anak laki-laki. Itu bukan ashabul furud dan bukan asabah, tetapi ini bisa mendapatkan warisan ketika tidak ada ashabul furud dan tidak ada asabah, ya. Dan mereka dinisbatkan kepada siapa? Kepada si mayit, karena berhubungan langsung dengan si mayit, ya. Jadi anak laki-laki dari cucu perempuan, ya, dari cucu perempuan, dan seterusnya seperti itu. Itu yang pertama, ya. Jadi ahli waris zawil arham yang memiliki hubungan langsung dengan si mayit. Nah, saya mau ingatkan lagi para jamaah sekalian, kategori warisan itu secara kekuatan itu, ya, kalau kita belajar asabah yang lalu kita jelaskan bahwa asabah itu dibagi menjadi 4 tingkatan dari sisi kekuatannya. Yang paling kuat itu jalur apa? Jalur anak, ya, jalur anak yang paling kuat, kan? Kemudian jalur apa? Bapak ke atas. Kemudian jalur saudara, ukhuwah. Kemudian jalur kakek, itu jalur kakek maksudnya saudara laki-laki bapak. Nah, itu om. Nah, jadi paman, ya. Nah, itu 4 tingkatannya. Jadi dari sisi kekuatan yang paling kuat itu ke bawah, ke anak. Kemudian baru setelah itu ke atas, ke bapak. Kemudian setelah itu ke samping, itu saudara laki-laki, ya. Nah, kemudian barulah ke jalur yang berhubungan sama kakek, yaitu paman, ya, paman, ya, paman laki-laki dan seterusnya. Nah, ini juga dibagi hampir sama dengan zawul arham ini. Jadi yang pertama yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan si mayit. Kemudian yang kedua, man yantami ilaihimul mayyit. Jadi kalau tadi yang memiliki hubungan langsung dengan mayit, ini yang kedua, yang mayit menisbatkan atau yang mayit itu berhubungan dengan orang itu, dengan jadi
man yantami ilai, mayyit itu dinisbatkan kepada mereka. Ini jalur atas, ya. Siapa mereka? Wahumul ajdad as-saqituna wal jaddad as-sawaqit wa in alau. Jadi para kakek, ya, kakek baik yang laki-laki ataupun yang perempuan yang tidak masuk dalam kategori ashabul furud atau tidak masuk dalam kategori asabah. Saya kasih contoh. Kalau bapaknya bapak masuk nggak dalam kategori ahli waris? Bapaknya bapak, kakek dari pihak bapak, ya, masuk ahli waris? Masuk. Nah sekarang, ya, kakek tapi dari pihak ibu, kan kakek juga, kakek bukan? Jad juga, dalam bahasa Arab pun disebut jad, tapi dia berasal dari jalur ibu. Ini dalam ilmu waris ini tidak masuk dalam kategori ahli waris. Nah ini nanti masuk dalam kategori zawul arham, ya. Mudah-mudahan difahami. Ya. Nah jadi seperti itu para jamaah sekalian. Jadi begitu pula nenek. Nenek yang dimaksud di ahli waris itu ibunya bapak, ya. Kalau ibunya ibu itu juga nenek, sama kan? Tapi dia tidak masuk dalam kategori ahli waris. Tapi kalau tidak ada ashabul furud, tidak ada asabah, maka ini bisa masuk dalam kategori zawul arham, ahli waris dari zawil arham. Itu masuk bagian yang kedua. Siapa yang mayit itu menisbatkan dirinya, jadi mayit itu dinisbatkan kepada orang itu. Itu bagian yang kedua. Ini yang masuk dalam kategori ke atas. Nah kemudian yang ketiga, man yantami ila abawai al-mayyit, siapa yang dinisbatkan kepada kedua orang tua si mayit. Jadi ahli waris zawil arham yang dinisbatkan kepada orang tua si mayit. Orang tua si mayit ini, si mayit ini punya orang tua. Nah bagian yang ketiga ini adalah zawil arham yang memiliki hubungan dengan orang tua si mayit. Contohnya siapa? Contohnya wahum auladu al-akhawat wa banat al-ikhwah wa auladul ikhwah lium wa man yudli bihim. Seperti contohnya wahum auladul akhawat. Siapa itu auladul akhawat? Anak laki-laki dari saudara perempuan. Ya, saya mulai dulu dari ashabul furud supaya kalau saudara laki-laki ahli waris enggak? Ahli waris tidak? Ahli waris. Saudara perempuan ahli waris enggak? Ahli waris. Ya, ahli waris. Ukhtun syaqiqah, baik sekandung ataupun sebapak. Bahkan kalau seibu pun juga masuk, saudara seibu pun masih masuk dalam kategori ahli waris. Sekarang anaknya, anak saudara laki-laki masih ahli waris enggak? Masih. Tapi anak laki-laki dari saudara perempuan, anak laki-laki dari saudara, kalau ibnul akh, anak laki-laki dari saudara laki-laki itu ahli waris, bahkan bisa jadi asabah, ya. Tapi kalau anak laki-laki dari saudara perempuan, ibnul ukht asyaqiqah umpamanya, saudara kandung, saudara perempuan sekandung, punya anak laki-laki, itu bukan ahli waris, tapi dia bisa masuk dalam kategori ahli waris dari zawul arham ketika tidak ada ashabul furud dan tidak ada asabah. Mudah-mudahan difahami. Begitu pula banatul ikhwah yang masuk dalam ahli waris itu, ya, ahli waris asabah itu adalah ibnul akh, anak laki-laki dari saudara
Tapi kalau anak perempuan dari saudara laki-laki, kita punya saudara laki-laki, punya anak, ahli waris enggak? Masuk enggak dalam kategori ashabul furud dan asabah? Tidak masuk. Ya, maka dia dimasukkan dalam kategori zawil arham. Dari jalur mana? Dari jalur penisbatan mereka itu ke bapak si mayit. Ya, karena namanya saudara ya. Saudara kita itu kan bertemu pada orang tua kita. Maka mereka itu ketemu di situ. Ya. Maka ini dikategorikan juga sebagai zawul arham. Begitu pula katakanlah kalau umpamanya anak laki-laki dari saudara, anak laki-laki dari saudara seibu, itu juga masuk dalam kategori zawul arham. Itu yang ketiga. Jadi yang dinisbatkan kepada kedua orang tua si mayit. Kemudian yang keempat, yang terakhir, man yantami ila ajdadil mayyit wa jaddatih. Siapa yang dinisbatkan, ya, siapa yang nasabnya itu bersambung dengan kakek si mayit, kakek si mayit atau nenek si mayit. Yang mana ini Ustaz? Yaitu dari jalur paman, a'mam, a'mam lil wal ammat mutlaqan. Contohnya begini. Ingat, ini harus ingat pelajaran yang pertama ashabul furud ini, ya. Makanya belajar warisan itu memang harus bersambung, ya. Kalau cuma ikut yang sekarang, yang pertama, yang kedua tidak ikut, itu ndak nyambung, ya. Makanya harus, ya, nanti diputar lagi rekamannya itu dari yang pertama. Alhamdulillah sudah berapa rekaman ini? 7 ya? 8 ya? Ya 8 ini hari yang ke-8. Supaya mantap, diulangi lagi supaya mudah-mudahan kita nanti dapat kesempatan kita ulangi lagi pelajaran ini. Ini memang harus diulang-ulangi. Saya ingatkan, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya bapak, om, saudara laki-laki bapak kita punya saudara laki-laki, itu namanya am dalam bahasa Arab. Om ya kayaknya om itu dari kata am dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab ammun. Kita orang Indonesia om, kayaknya mungkin diambil dari bahasa Arab itu. Am itu saudara laki-laki dari jalur bapak, anaknya kakek kita, anak laki-laki, ya, karena dia saudara Nah, itu ahli waris enggak? Paman kita, om kita, saudaranya bapak, saudara laki-laki, ahli waris tidak? Ahli waris. Ya, ahli waris, bahkan masuk dalam kategori asabah. Ya, dalam kategori asabah. Nah, sekarang saudara perempuannya bapak, tante, itu ahli waris enggak? Ahli waris tidak? Bukan ahli waris. Jadi tante saudara perempuannya bapak itu bukan ahli tidak masuk dalam kategori ashabul furud, apalagi tidak masuk dalam kategori asabah. Jelas ya, karena perempuan tidak masuk dalam kategori asabah. Tapi kalau tidak ada ashabul furud, tidak ada asabah, maka tante ini bisa masuk dalam kategori ahli waris dari zawil arham. Kenapa? Karena dia punya hubungan dari jalur kakek si mayit. Paham ya? Nah, sekarang yang masuk dalam kategori ahli waris itu saudaranya bapak, saudara laki-laki ibu, om juga bukan? Om juga, kita kalau orang Indonesia panggil om semua ini, om, ya. Saudara laki-laki bapak itu ahli waris, tapi saudara laki-laki ibu kita panggil apa? Om. Kalau dalam bahasa Arab khal, ya, jadi dibedakan itu khal.
Tapi ya sama juga, dia saudara laki-laki. Itu tidak masuk dalam kategori kalau ibu ahli waris. Ya, kalau ibu, tapi saudara laki-lakinya ibu, apalagi saudara perempuannya, itu tidak masuk dalam kategori ashabul furud dan bahkan tidak masuk dalam kategori asabah. Tapi kalau tidak ada ashabul furud, tidak ada asabah, maka mereka berhak mendapatkan warisan dari jalur zawil arham, ya. Nah, itu karena dinisbatkan kepada siapa? Kepada kakek atau nenek, ya, nenek, karena ada hubungan, ya, kekerabatan lewat jalur kakek dan nenek. Nah, para jamaah sekalian, inilah 4 kategori yang masuk dalam kategori ashabul ahli waris dari zawul arham. Jadi yang berhak mendapatkan warisan itu sebenarnya 3 kelompok. Pertama ashabul furud, yang kedua adalah asabah, ini yang umum, ya. Dan yang ketiga dalam kondisi khusus, ketika tidak ada ashabul furud dan tidak ada asabah, maka warisan itu diberikan kepada siapa? Zawil arham. Jadi yang tidak disebut dalam 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, jangan kecewa dulu. Masih ada peluang. Tapi peluangnya selama masih ada ashabul furud dan selama masih ada asabah, maka mereka yang zawul arham ini harus lebih bersabar. Ya, rezeki warisan itu bisa datang, dan sebenarnya mereka juga dari satu sisi, iya memang dia zawul arham. Ini mohon maaf ya. Dari jalur ini dia zawul arham, tapi dari jalur yang lain dia bisa jadi asabah, bisa jadi ashabul furud. Seperti coba anak laki-laki dari anak perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, memang dia zawil arham. Tapi kalau bapaknya meninggal, dia jadi asabah. Dia jadi dari sisi ini dia bisa jadi zawil arham, tapi dari sisi yang lain posisinya juga bisa menjadi asabah atau ashabul furud. Jadi para jamaah sekalian, ya, maka ya kalau kita belajar warisan, maka 3 hal ini, ahli waris dari 3 kategori ini harus kita pahami. Nah, sekarang apa dalilnya? Tadi yang terakhir yang saya sebutkan, tante, ya, tante dari pihak dari pihak bapak, atau paman dari pihak ibu, ya, atau tante dari pihak ibu, itu termasuk juga anak-anak mereka. Nah, itu juga masuk dalam kategori zawul arham. Apa dalilnya? Dalilnya, ya, mereka mendapatkan warisan, ya, oleh para ulama. Disebutkan dalilnya adalah wa dalilu taurisihim qauluhu ta'ala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Nah, jadi ayat ini, ya, dalam surah Al-Anfal ayat ke-75, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulul arham, ya, keluarga yang memiliki tali kekerabatan, ulul arham, ya, keluarga kerabat yang memiliki tali memiliki hubungan kerahiman, hubungan kekerabatan. Wa ulul arham ba'duhum aula bi ba'din, mereka, sebagian mereka adalah lebih berhak dari sebagian yang lainnya fi kitabillah, dalam ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam hadis, ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalu warisun man la warisalahu. Al-khal itu siapa? Al-khal itu saudara laki-laki ibu. Al-khal,
saudara laki-laki ibu. Itu kan bukan ashabul furud, ya. Bukan juga masuk dalam kategori asabah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan al-khal, saudara laki-laki ibu, om kita dari ibu. Kata Rasulullah SAW mengatakan al-khalu itu adalah warisun, mewarisi man la warisalahu, kalau orang yang meninggal itu tidak punya ahli waris yang lainnya. Jadi kalau dia tidak punya ahli waris dari ashabul furud, dari asabah, maka ahli warisnya itu dari jalur al-khal, ya, dari jalur saudara laki-laki ibu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetapkan bahwa saudara laki-laki ibu juga berhak mendapatkan warisan ketika si mayit ini yang meninggal ini tidak memiliki ahli waris yang lainnya dari kalangan ashabul furud, begitu pula dari kalangan asabah. Nah, sekarang para jamaah sekalian, bagaimana cara pembagian warisannya? Berapa yang mereka dapat? Sederhana. Memang ada dua mazhab di sini, tapi yang digunakan dalam kitab ini wa kaifiyatu tawrisihim an yunazzala kullu wahidin minhum manzilata man adla bihi faju'ila lahu nasibuhu. Jadi ahli waris zawil arham ini, cara berapa yang dia dapat itu mendapatkan sesuai dikembalikan kepada bagian yang memiliki hubungan dengan si mayit, yang mendapatkan warisan dari si mayit. Apa maksudnya ini, Ustaz? Maksudnya begini. Jadi kita lihat dia itu persambungannya kemana? Kan tadi kita bagi 4 ya. Ada yang bersambung ke mayit langsung, ada yang bersambung ke bapak si mayit atau ke ininya, ada yang bersambung ke ke kedua orang tua si mayit, ada ke kakeknya. Nah, jadi kita hubungkan ke ahli waris yang masuk mendapatkan warisan dari kalangan ashabul furud dan asabah, yang persambungannya bagaimana membahasakannya, yang dia ya berasal dari ahli waris yang sudah ditetapkan ketetapannya. Saya kasih contoh. Nah, ini dengan contoh mungkin lebih jelas. Jadi seperti bintul binti anak perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan tapi dari anak, kan bukan ashabul furud ya. Yang ashabul furud itu bintul ibn, anak perempuan dari anak laki. Adapun bintul bint itu tidak masuk dalam kategori ashabul furud. Nah, tapi kalau tidak ada ahli waris yang lain, yang ada bintul bint, maka warisannya berapa? Dia disamakan dengan warisan anak perempuan, karena bintul bint, al bintu itu dapat berapa? Dapat setengah. Kalau dia sendiri dapat setengah. Maka bintul bint itu sama dengan al-bint. Bintul ibn, anak perempuan, tapi kalau ini ibnul bint, sebaliknya anak laki-laki dari anak perempuan. Itu dapat berapa? Dinisbatkan kepada al-bint. Berapa? Dapat setengah juga. Ya, jadi seperti itu. Jadi tinggal melihat siapa yang paling dekat dengan yang mendapatkan warisan. Kalau ini mungkin agak ini ya. Kita ke siapa? Ke khal. Khal itu saudara laki-laki. Jadi dia saudara laki-laki ibu. Ibu dapat berapa? Ibu kadang dapat 1/3, dapat
6. Khal juga sama. Khal itu karena dinisbatkan kepada ibu. Iya, jadi karena dia adalah saudara laki-laki ibu, ya, saudara laki-laki ibu, maka dinisbatkan sama dengan, iya. Seperti juga siapa? Auladul akhawat, anak laki-laki dari saudara perempuan itu berapa warisannya? Setengah. Kalau dia sendiri, ya, kalau dia sendiri dia dapat setengah. Ya. Nah, anak laki-laki dari saudara perempuan itu juga sama dengan, jadi tinggal mencocokkan mana yang paling dekat, dan kemudian ini namanya ahlu at-tanzil. Jadi mereka ditempatkan seperti posisi ahli waris yang terdekat, yang mendapatkan warisan. Jadi tidak dilihat dia laki-laki atau perempuan, dia dilihat siapa yang paling dekat yang mendapatkan warisan dari ahli waris yang masuk dalam kategori ashabul furud, atau dari ahli waris yang mendapatkan atau yang masuk dalam kategori asabah. Itu tinggal dinisbatkan seperti itu. Kita menempatkan ahli waris zawul arham ini. Itu para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dipahami. Mudah-mudahan dipahami. Insyaallah. Ya? Ada yang tunduk-tunduk ini berarti. Ya. Jadi cara memberikannya bagian warisan itu tinggal dilihat siapa ahli waris yang terdekat yang mendapatkan bagian. Jadi dia mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris itu. Ya. Jadi umpamanya saudara perempuan bapak, ammah, saudara perempuan bapak, itu warisannya berapa? Dinisbatkan kepada siapa? Ammah. Dia kakek, ya. Jadi dia mendapatkan warisan yang sama dengan warisan kakek, ya. Meskipun dia perempuan, jadi warisannya, ya, sama dengan kakek. Jadi seperti itu. Jadi tinggal dilihat mana ahli waris yang terdekat. Contoh yang paling mudah tadi seperti ibnul bint, anak laki-laki dari anak perempuan, ibnul binti. Siapa yang paling dekat ahli waris? Al-bint, anak perempuannya. Anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan itu bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3. Kalau dia sendiri maka dapat setengah. Kalau 2/3 itu dapat, kalau dia lebih dari 1 dapat 2/3. Jadi tinggal dilihat, ini anak laki-laki 1, maka mereka dapat sama dengan anak perempuan karena dia dinisbatkan kepada anak perempuan itu. Wallahu a'lam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini sebenarnya kita mau banyak latihan. Saya sudah bawa soalnya sebenarnya untuk latihan, tapi kayaknya waktu tidak cukup. Mungkin mungkin pekan depan, ya, khusus untuk latihan. Mengingat kembali, karena kalau tidak kita biasanya lupa. Coba nanti saya coba variasikan soalnya, dan kita suruh jamaah yang ikut 8 pertemuan untuk menyelesaikan. Nanti kita benarkan. Kita ini. Tapi harus datang semua. Jangan sampai tidak ada yang datang. Jadi nanti kita coba diskusikan, dengan contoh soal. Ini memang faraid seperti itu,
Karena malam ini waktu kita terbatas, mudah-mudahan pekan depan ya. Insya Allah ya. Berarti pelajaran faraidnya sudah selesai dari kitab ini ya. Dari kitab ini sudah selesai ya, insya Allah. Setelahnya kita masuk, insya Allah setelah faraid ya, ini sudah selesai faraid, berarti masuk pembahasan yang baru. Kitab apa? Kitabun nikah. Ya. Jadi apa? Ini sudah bicara warisan, belum menikah. Ya. Nanti insya Allah ya, pembahasan yang baru. Berarti 2 pekan yang akan datang, insya Allah kita sudah akan masuk dalam pembahasan kitabu an-nikah yang biasa disebut dengan fiqhul usrah, fikih keluarga. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita tahu nikah, talak, dan semua yang terkait dengan persoalan pernikahan. Ini dibutuhkan bagi yang belum menikah, begitu pula dibutuhkan yang sudah menikah. Semuanya membutuhkan fiqhul usrah ini, fikih keluarga ini. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, silakan. Ya, pelan-pelan dulu. Ya, bagaimana? Seorang perempuan meninggal. Oh, jelas. Bagaimana punya anak kalau ya? Iya. Ya, jadi jelas ya punya anak. Jadi dia meninggal dalam keadaan belum menikah. Ya. Kemudian dia mempunyai saudara perempuan sekandung yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Oke. Para jemaah sekalian, siapa yang bisa bantu ini? Sekaligus langsung praktek. Jadi ada yang meninggal nih, meninggal dunia ya. Fulanah. Seorang perempuan meninggal dunia. Ya. Ahli warisnya 1 saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sekandung ya. Ukhtun syaqiqah kalau dalam bahasa Arab. Ukhtun syaqiqah. Nah, saudara perempuan sekandung ini punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Sudah berapa itu? Anak laki-laki, anak perempuan. Ingat semua ini pelajaran ahli warisan. Kemudian ada lagi saudara laki-laki sebapak. Oh, seibu. Saudara laki-laki seibu. Saudara laki-laki seibu. Nah, saudara laki-laki seibu ini punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Itu cuma itu. Yang lain tidak ada. Iya, maksudnya tidak ada lagi ahli waris yang lain. Iya. Masya Allah. Ya, siapa yang bantu jawab? Saya yang bantu jawab. Mana yang ikut pelajaran dari awal ini? Iya. Jadi meninggal dunia ada saudara perempuan. Saudara perempuan ahli waris enggak? Ahli waris enggak? Berapa saudara perempuan? Cuma 1 ya? 1. Oke. Kemudian dia punya anak laki-laki dan anak perempuan. Para jamaah sekalian, ya, saudara perempuan ini dapat berapa? Dapat setengah. Karena cuma 1 ya. Iya, dapat setengah. Jadi dia dapat setengah. Anak laki-laki dari saudara perempuan ini dan anak perempuan itu bukan ahli waris. Anak laki-laki dan anak perempuan itu zawil arham. Masih ada? Masih ada ibunya. Iya.
Jadi mereka meskipun dia tidak disebut ahli waris, dia zawul arham. Jadi dia tidak dapat apa-apa karena masih ada yang ibunya ini saudara. Nah, kemudian ada saudara laki-laki seibu. Dapat berapa? Dia sendiri. Dia dapat 1/6. Iya. Kalau saudara seibu ya, saudara laki-laki. Ini saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu itu spesifik dalam warisan. Dia kalau laki-laki dan perempuan itu sama semua. Ya, dapat berapa? Kalau dia sendiri dapat 1/6. Kalau lebih dari satu dapat 1/3. Nah, ini cuma sendiri ya. Dapat 1/6. 1/6. Jadi tadi setengah, dia dapat 1/6. Jadi asal masalahnya berapa itu kalau kita bicara asal masalah? Jadi umpamanya ya 6 ya. Asal masalahnya 6 karena saudara perempuan 6 itu dapat 3 ya. 6 bagi 6 dapat 1. Asal masalahnya 6, ahli warisannya cuma 4. Ini namanya rat nanti. Rat itu nanti dibagi lagi sisanya itu kepada keduanya. Ini sisa. Ada sisanya. Enggak, belum habis itu warisan. Masih ada sisanya. Nanti ditambahkan lagi masing-masing. Itu namanya masalah rat ya. Dalam warisan kadang warisannya lebih, kadang warisannya kurang. Ya, ada namanya ar-raddu, ada namanya al-aul. Yang lalu kita sudah jelaskan al-aul. Ini kayaknya yang tidak dijelaskan secara detail dalam kitab ini. Ya. Jadi karena lebih, maka nanti akan dikembalikan kepada keduanya. Tapi anak-anaknya ini semua, anak dari anak laki-laki, anak perempuan dari siapa? Dari saudara perempuan, dan anak laki-laki dari anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, itu tidak masuk dalam kategori ashabul furud. Dia tidak dapat sama sekali. Ya, jadi akan dikembalikan sisanya itu kepada siapa? Kepada saudara perempuan ini dan saudara laki-laki seibu. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu ininya jawabannya. Wallahu a'lam. Ya, nanti kita juga ya mudah-mudahan pekan depan kita jelaskan bagaimana kalau terjadi kelebihan dan bagaimana kalau terjadi kekurangan. Para jamaah sekalian, ini penting sebenarnya. Ya. Pekan lalu saya ditanya, mungkin Bapak yang tanya, ya, Bapak. Ya. Langsung kasih gambar, Ustadz, ini berapa warisannya? Siapa yang meninggal? Ini yang meninggal, ini yang meninggal, ini yang meninggal. Sudah 3 yang meninggal, atau 4 yang meninggal. Tidak boleh begitu cara bagi waris. Warisan itu tidak begitu. Harus dibagi satu. Jadi kita harus bertanya dulu. Tidak boleh langsung, Ustadz ini berapa warisannya? Siapa yang meninggal? Oh ini Ustadz meninggal. Kemudian setelah itu ini yang meninggal. Setelah itu ini yang meninggal. Tidak bisa begitu. Jadi kalau mau dibagi warisannya itu harus diurai satu-satu. Mana yang pertama kali meninggal? Jadi meskipun dia sudah meninggal, seakan-akan mereka masih hidup sebagiannya. Iya. Jadi pada saat meninggal satu orang, kita bagi warisan meskipun yang lainnya sebagian sudah tapi seakan-akan masih hidup. Karena tidak bisa kita bagi warisan itu kalau langsung ini meninggal, ini meninggal, ini meninggal. Enggak. Jadi harus ditahu siapa yang meninggal duluan, dibagi dulu. Ya, dibagi dulu. Ya, jadi seperti umpamanya begini ya. Ada bapak, ada orang tua meninggal, ya. Kemudian ada anaknya juga meninggal. Anaknya ini punya cucu. Iya, anaknya ini anak ini punya anak, cucu maksudnya. Itu kan cucu. Kalau kita bagi begini, tidak, otomatis tidak dapat karena masih ada saudara laki-laki. Iya. Harusnya cara baginya ketika bapaknya meninggal, siapa di antara ahli waris ini yang masih hidup? Itu kita bagi dulu, meskipun sebagiannya sudah meninggal. Dibagi seakan-akan mereka masih hidup. Setelah itu siapa lagi yang meninggal? Siapa lagi ahli warisnya? Nah, begitu caranya sehingga warisan itu bisa kita bagi sesuai dengan porsinya masing-masing. Tidak bisa dibagi langsung.
Ya, jadi tidak bisa bilang, oh ini meninggal, sudah meninggal Ustaz. Kemudian ini mami ahli warisnya. Tidak bisa begitu. Ya, harus diurai satu-satu. Ya, kalau mau dibagi sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam pembagian warisan dalam Islam. Wallahu alam. Cukup? Iya. Ya, saya kira, oh ya, silakan. Oh, bawa soal. Ibu, bapak sudah meninggal. Ada anaknya 5 orang. 4 perempuan, 1 laki-laki. Oh ya, Masya Allah. Ini yang saya maksud tadi. Ya, dia langsung dibilang bapak dan ibu sudah meninggal. Ada rumah harga 1 miliar. Anaknya 4 laki-laki, 5, 4, 1 laki-laki. Oke. Tapi harus dulu dibagi. Siapa yang meninggal duluan? Bapak atau ibu? Bapak. Berarti waktu bapak meninggal, ibu masih ada. Ibu itu masih dapat berapa? 1/8. Betul, karena posisinya sebagai istri. Jadi istri, ibu ya, yang kita sebut ibu itu, ya ini kita bilang bapak ibu karena posisi anak sekarang. Tapi pada saat bapak yang meninggal, itu ibu posisi istri. Istri punya, ada anaknya. Karena ada anak, maka istri dapat berapa? 1/8. Kemudian sisanya itu milik anaknya. Jadi itu dulu. Ya, itu dulu yang harus dibagi. Berapa? Seakan-akan ibu itu masih hidup karena bapak yang meninggal duluan. Nah, setelah itu baru kita bilang, jadi 2 kali dibagi warisan ini. Setelah itu baru kita katakan, setelah itu ibunya lagi meninggal dunia. Nah, ibunya meninggal dunia ini barulah ahli warisnya anak laki-laki 1 dan anak perempuan 4. Maka semua warisannya itu jatuh kepada anaknya itu. Nah, sekarang berapa ahli warisannya ya? Tinggal di warisan bapak berapa, warisan ibu berapa. Kan otomatis ibu itu hartanya akan bertambah karena dia dapat warisan dari suaminya. Ya, dia dapat 1/8 tambahan. Nah, ketika dia meninggal dunia, maka yang ini nanti akan diwariskan lagi kepada anaknya. Faham? Jadi jangan dulu ditentukan ada rumah senilai 1 miliar. Itu harus ditentukan dulu. Itu rumah itu milik siapa? Milik suaminya kah atau milik istrinya? Milik bapak atau milik ibu? Ya. Itu harus ditentukan dulu. Baru kita katakan nanti jelas kebawanya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa langsung tanyakan, ini bapak ibunya sudah meninggal, ini anaknya dapat apa? Tidak, harus diuraikan dulu satu-satu. Ketika bapak meninggal, harta warisannya apa? Ketika ibu meninggal, apa harta warisannya? Nah, begitu caranya. Cuma kalau anak laki-laki, anak perempuan itu jelas semua harta warisan itu menjadi milik anak-anak ini. Ya, jadi enggak, yang lain itu meskipun ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, ya, itu otomatis tidak dapat karena jalur anak itu adalah jalur yang paling kuat. Dia akan menghapuskan semua jalur-jalur yang lain kalau masih ada. Mereka lah yang mendapatkan warisan itu. Seperti itu. Kalau jelasnya ya nanti ditanya dulu, dilihat dulu. Iya. Ketika suaminya meninggal, berapa harta warisannya? Seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Cukup ya. Jazakumullah khairan. Kita tutup. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.